Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Retno Guntari, saya mahasiswa program studi ilmu keperawatan Ali Jenjang Universitas Alma Ata Yogyakarta dengan NIM 190110198. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah aktivitas untuk menghimpun, menata, meringkas, dan menyajikan data agar bisa lebih bermakna, mudah dibaca, dan dipahami oleh pengguna data. Di sini kita sajikan 30 data. Apabila saya misalnya melakukan kunjungan di suatu puskesmas, kemudian saya melakukan atau memberikan kuesioner tentang pengetahuan, misalnya tentang DM. Ini kita nilai sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan. Di sini kita temukan data bahwa nilai sebelum ini ada misalnya nomor 5 ini 70, kemudian nomor 12 ini 72, nomor 20 72. Kemudian ini nilai sesudahnya, nomor 5 73, nomor 12 82, dan seterusnya. Karena data kita ini adalah data interval, maka ini kita masukkan measure-nya ke dalam scale. Selanjutnya kita lakukan analisa deskriptif statistik dengan cara klik Analyze, Deskriptif Statistik, kemudian pilih Deskriptif. Kemudian untuk kolom sebelum dan sesudah yang ada di kotak sebelah kiri ini kita masukkan ke sebelah kanan. Selanjutnya kita klik Option. Kita klik ini min, maksudnya nilai rata-rata, sum jumlah. Ini standar deviasi, bila kita menginginkan maka ini kita klik semua. Nilai minimum, nilai maksimum, standar error, range, variasi. Kemudian kita klik variable list. Selanjutnya kita klik continue. Oke. Nah, di sini akan keluar hasil analisis deskriptif dari data sebelum dan sesudah kita lakukan intervensi. Misalnya untuk sebelum ini jumlahnya 2023, kemudian sesudah ini jumlahnya 2420, kemudian nilai minimumnya untuk yang sebelum ini 61, kemudian sesudah dilakukan penyuluhan nilainya maksimum 74. Untuk untuk nilai minimumnya sebelum dilakukan penyuluhan ini 61, kemudian sesudahnya 72. Sedangkan nilai maksimum sebelum dilakukan penyuluhan 74 dan setelah dilakukan penyuluhan ini didapatkan nilai
90. Kemudian ini bisa juga dilihat standar deviasinya maupun standar errornya ataupun kurtosis dan lain-lain. Demikianlah cara untuk melakukan analisa deskriptif statistik. Untuk selanjutnya kita akan melakukan analisa uji komparatif korelatif. Selanjutnya kita akan belajar mengenai uji komparatif korelatif, yaitu biasa kita sebut ANOVA atau Analysis of Variance, yaitu uji kesamaan rata-rata atau uji yang digunakan untuk mencari perbedaan atau persamaan rata-rata. Untuk melakukan uji ANOVA ini, maka ada persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, sampelnya harus berasal dari kelompok yang independen. Kemudian varian antar kelompok harus homogen, dan yang terakhir yaitu data harus terdistribusi normal. Jadi sebelumnya harus dilakukan uji normalitas terlebih dahulu. Bila uji normalitas maupun homogenitas. Bila hasil uji normalitasnya tidak terdistribusi normal, maka kita tidak bisa melakukan uji ANOVA ini. Di sini kita membuat data 30 terdiri dari metode 1, metode 2, dan metode 3. Kita akan menilai tentang metode operasi. Di sini metode 1-nya kita menilai tentang keberhasilan tindakan dengan operasi terbuka. Kemudian yang kedua atau angka 2 ini menunjukkan metode laparoskopi. Kemudian angka 3 ini kombinasi antara keduanya, yaitu terbuka atau operasi terbuka dan laparoskopi. Untuk melakukan analisa, maka kita klik Analyze, kemudian Compare Mean, kemudian kemudian nilai ini kita masukkan ke dependent list, kemudian metode kita masukkan ke independent list. Selanjutnya klik option, kemudian pastikan klik deskriptif kalau kita akan melakukan uji deskriptif statistik, kemudian homogeneity bila kita ingin menguji homogenitasnya juga, kemudian exclude cases analysis by analyze, kemudian klik continue. Kemudian pada post-hoc ini kita klik, pastikan kita klik Bonferroni, kemudian ini continue. Selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini sudah keluar hasilnya. Ini menunjukkan N ini jumlah tadi operasi terbuka
10, kemudian laparoskopi 10, kombinasi 10, jadi semua sampelnya ada 30. Kemudian ini nilai min-nya, standar deviasi, standar error, minimum, maksimum. Kemudian nilai pada ANOVA-nya ini menunjukkan 0,651, artinya ini di atas 0,05, berarti bisa diambil kesimpulan bahwa handle-nya diterima. Bila sig-nya ini di bawah 0,05, maka handle-nya ditolak. Untuk analisis post hoc ini, dari tabel deskriptif kita temukan bahwa nilai rata-rata metode operasi terbuka ini 81,9, kemudian laparoskopi 80,7, dan kombinasi di antara keduanya ini 79,4. Untuk selanjutnya, maka kita lihat di tabel ANOVA. Pada tabel ANOVA ini ditemukan nilai sig 0,651, artinya ini di atas 0,05 sehingga handle-nya diterima. Pada tes homogeneity didapatkan sig-nya 0,942. Ini artinya bahwa tes ANOVA valid untuk melakukan uji pada kelompok ini. Bila handle-nya ditolak, maka dilanjutkan dengan post hoc test. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.